Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Effendi, NIM T2018-3102. Di sini saya dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan poin yang A, yaitu perkembangan iptek dan globalisasi. Ilmu pengetahuan muncul sebagai akibat dari aktivitas untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat bisa dipisahkan dari lembaga pendidikan, di mana pada abad 20 peran ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berarti bagi lembaga pendidikan, sehingga pada abad 20 mampu mendorong lebih cepat dalam industri, informasi, komunikasi, transportasi, dan juga pertanian. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia tertinggal jauh dan sangat memprihatinkan dibanding dengan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Bahkan pula di negara-negara Asia, misalnya Jepang dan Cina. Hal ini disebabkan karena yang pertama yaitu masih terbatasnya orang Indonesia yang mendapat pendidikan barat, terutama pendidikan tinggi. Dan yang kedua yaitu kurangnya keinginan dari pemerintah maupun perusahaan swasta yang ada di Indonesia untuk melakukan ahli teknologi. Dan yang ketiga yaitu tidak adanya inovasi teknologi yang berarti di dalam masyarakat Indonesia. Itu sendiri, pengetahuan dan teknologi di Indonesia mulai berkembang, di mana ditandai dengan adanya perguruan tinggi dan pusat-pusat penelitian seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan atau LIPI, dan juga Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Istilah globalisasi muncul sekira 1980-an dan diterima secara luas tahun 1990-an. Tetapi proses yang digambarkannya jauh lebih tua jika kita mendefinisikan sebagai hubungan antara orang-orang di berbagai belahan dunia yang semakin erat, maka jelaslah ini telah berlangsung selama ribuan tahun. Meski mungkin telah dipercepat dalam 2 atau 3 dekade terakhir, beberapa analisis seperti sejarawan Britania Raya Christopher Bailey membagi proses itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu globalisasi kuno, dan yang kedua yaitu diikuti oleh proto globalisasi dari abad ke-17 dan ke-18, ketika perusahaan East Indies, Belanda, dan Inggris sudah menjadi perusahaan antarbangsa. Dan yang ketiga yaitu globalisasi modern, kurun waktu 1800 sampai 1950, dan globalisasi pasca kolonial. Kesemuanya memiliki karakteristik yang mirip, di mana globalisasi ditandai dengan mulai munculnya kemudahan akses, interaksi, dan komunikasi antara kelompok masyarakat yang ada di berbagai pelosok dunia tanpa ada dinding pemisah yang menghalanginya. Di sisi lain, perkembangan globalisasi tidak mewujudkan pengaruh yang signifikasi terhadap dunia hingga era 1960-an.
Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikotul Limah, NIM T 2018-3090. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekspansi kesadaran dan atensi kepemimpinan. Mengingat pentingnya upaya perubahan organisasi di tengah lingkungan yang berubah cepat bahkan seringkali terjadi, dan mengingat strategis dan krusialnya bidang-bidang sasaran perubahan serta kompleksnya faktor-faktor yang dapat merintangi upaya perubahan. Kotter menyebutkan bahwa kepemimpinan perubahan harus dimulai dengan menetapkan arah setelah pengembangan suatu visi tentang masa depan, dan kemudian menyatukan langkah orang-orang yang mengkomunikasikan penglihatan dan mengilhami mereka untuk mengatasi rintangan-rintangan yang ada. Semua itu dilakukan tanpa harus bersikap otoriter. Namun, meskipun ia mengundang partisipasi dari anggotanya, tetaplah keputusan kepemimpinan yang akan menjadi penentu pengambilan keputusan. Kecerdasan di sini juga sangat diperlukan untuk kepemimpinan perubahan. Tanpa kecerdasan yang baik, ia akan mudah terombang-ambing dalam kebingungan. Pemimpin demikian akan mendorong ditemukannya cara-cara baru untuk menyelesaikan urusan atau menyelesaikan sebuah masalah, melahirkan pendekatan baru terhadap masalah, dan mendorong anggota untuk memulai kegiatan baru. Jadi di tengah gencarnya perubahan lingkungan ini, tanpa adanya upaya perubahan organisasi yang tepat di bawah kepemimpinan yang kuat, visioner, cerdas, dan berorientasi pengembangan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Dewi Lydia Sipa, NIM T 2018-3094. Saya dari kelompok 6 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya, yaitu pada poin yang ke-C tentang penegakan profesionalisme. Nah, sebagaimana diketahui bahwa melakukan suatu perubahan di sini itu bukanlah suatu hal yang mudah bagi setiap organisasi. Karena semua sistem atau sebagian sistem yang akan diubah secara otomatis oleh para anggota organisasi di sini itu juga perlu beradaptasi pada hal baru yang belum tentu bisa diterima dengan baik. Nah, oleh karena itu, dalam proses perubahan itu perlu adanya pengelolaan yang baik yang dilakukan oleh pemimpin secara profesional dalam mengatasi perlawanan untuk menjamin suatu perubahan akan berjalan dengan baik. Nah, dengan kata lain, di sini tuh perubahan memerlukan pemimpin yang kompeten dan juga profesional untuk mengelola perubahan tadi, dan juga memerlukan bawahan yang mampu untuk menjalankannya. Nah, jika seorang pemimpin di sini mengaku dirinya sebagai seorang pemimpin yang profesional, maka dia itu harus dapat menunjukkan kualitas yang tinggi dalam pekerjaannya. Lalu di sini tentang profesionalisme. Nah, profesionalisme itu pertama-tama adalah soal tentang sikap. Lalu ada beberapa hal yang dapat dianggap mewakili wujud dari profesionalisme tadi, seperti keterampilan yang tinggi, kemudian pemberian jasa yang berorientasi pada kepentingan umum, pengawasan yang ketat atas perilaku kerja, dan suatu sistem balas jasa yang merupakan lambang prestasi kerja. Nah, kalau dikaitkan dengan lingkungan yang ada saat ini, maka dalam kepemimpinan saat ini itu diperlukan kemampuan seorang pemimpin untuk menyesuaikan dengan perubahan. Nah, agar proses kepemimpinan diri dalam persaingan dan perubahan yang global itu dapat mencapai secara maksimal, dapat mencapai target dan berhasil, maka pada dasarnya di sini ada dua kemampuan yang perlu kita
dimiliki dan terus dikembangkan oleh seorang pemimpin. Yaitu yang pertama, kemampuan untuk unlearn, dan yang kedua kemampuan untuk learn. Kemampuan unlearn di sini tuh seperti belajar untuk meninggalkan paradigma, sikap, perilaku, dan kebiasaan lama, khususnya yang tidak sesuai. Sedangkan kemampuan learn di sini tuh kebalikan dari kemampuan unlearn tadi. Kalau yang kemampuan unlearn itu kan belajar untuk meninggalkan. Kalau yang learn di sini tuh belajar untuk menerapkan paradigma, sikap, perilaku, dan kebiasaan baru, khususnya yang lebih sesuai. Nah, mungkin hanya itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Lisrianingsih, NIM T 2018-3001. Saya dari kelompok 6 akan memaparkan materi yang terakhir, yaitu tentang kesehatan organisasi, di mana kesehatan organisasi ini menjadi salah satu faktor pendukung adanya perubahan. Nah, saya akan memaparkan apa itu kesehatan organisasi. Yang pertama adalah kesehatan. Pengertian kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial, untuk memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kesehatan ini merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan juga sangat penting dalam organisasi, karena sehat ini juga merupakan keadaan dari kondisi fisik yang baik, mental yang baik, dan juga kesejahteraan sosial, tidak hanya merupakan ketiadaan penyakit atau kelemahan. Selanjutnya, sedangkan organisasi, pengertian organisasi menurut Indra Wijaya diartikan sebagai suatu himpunan interaksi manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang terikat di dalam ketentuan yang telah disetujui. Terdapat juga pengertian organisasi menurut Irawati, yaitu kumpulan dari orang-orang yang memiliki tujuan yang sama dan memenuhi kebutuhan bersama. Maka dari penjelasan di atas dapat saya simpulkan bahwasanya pengertian dari kesehatan organisasi adalah keberhasilan sebuah organisasi yang dilihat dari keadaan organisasi yang baik dan tidak memiliki kelemahan baik dari individunya maupun dari sistem atau struktur yang ada di dalam organisasi tersebut, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Pada dasarnya, semua perubahan yang dilakukan mengarah pada peningkatan kesehatan organisasi dengan tujuan mengupayakan perbaikan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan serta perubahan perilaku dari anggota organisasi tersebut. Untuk meraih keberhasilan dalam mengelola perubahan organisasi harus mengarah kepada peningkatan kemampuan dalam menghadapi tantangan dan peluang yang timbul. Artinya, perubahan organisasi harus diarahkan pada perubahan perilaku manusia dan proses organisasionalnya, sehingga perubahan organisasi yang dilakukan dapat lebih efektif dalam upaya menciptakan organisasi yang lebih adaptif dan fleksibel. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.